Now the sunshine brings the light. Fill me out with a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi energi dan daya listrik. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Febrianto Tadung Allah, stambuk A241190083. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai energi dan daya listrik. Namun sebelum itu kita ketahui bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Alat listrik yang dapat melakukan usaha jika dia mampu mengubah energi listrik menjadi energi lain. Untuk energi listrik sendiri adalah sebuah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik, yaitu menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menghantarkan sebuah arus listrik atau ion pada suatu gas atau cair. Energi listrik sendiri ini termasuk dalam golongan listrik dinamis. Dari gambar ini kita bisa lihat ada beberapa energi listrik yang diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Misalnya ini lampu, ini ada lampu, yaitu energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Kipas angin ini energi listrik diubah menjadi energi putar. Energi gerak. Ini kulkas sendiri adalah diubah dari energi listrik diubah menjadi energi kinetik. Kenapa diubah menjadi energi kinetik? Karena pada pompa kompresornya yang menggerakkan pendingin di dalam kulkas, sehingga di situ terjadi energi kinetik. Kemudian ini seperti tampak gambar radio, di mana ada juga radio yang manual, tapi ini kayaknya radio shock. Jadi dia ini bersumber dari energi listrik, kemudian dihasilkan menjadi energi bunyi. Kemudian ini ada TV ini dia energi listrik diubah menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan juga energi panas. Untuk cara menentukan daya listrik, yaitu dengan membandingkan antara jumlah energi listrik yang terpakai dengan waktu. Setiap listrik memiliki suatu satuan yang bernama ampere yang bersimbol A, serta memiliki sebuah tegangan listrik dengan satuan volt atau biasa dibilang F, disimbolkan F, dan juga memiliki daya listrik dengan satuan watt atau bersimbol W. Ini adalah rumus energi listrik, di mana W sama dengan V kali Q. Di mana W sendiri itu adalah energi listrik, atau dia biasa di satuannya itu joule. Kemudian V itu beda potensial listrik. Kemudian Q itu besar muatan yang pindah dengan satuan coulomb. Ini biasanya itu kalau kita mencari rumus itu Q-nya dia itu belum diketahui. Biasa kita ketahui di sini kuat arusnya atau tidak waktunya. Waktu di sini dia digunakan dalam satuan sekon. Jadi kalau ada soal yang menceritakan T itu sama dengan 1 menit kah 2 menit, berarti kita ubah ke dalam bentuk sekon. Jika Q sama dengan I kali T atau kuat arus dikali selang waktu, maka kita gunakan begini, W sama dengan V kali I kali T. Dengan keterangan masih sama, W sama dengan energi listrik, satuannya joule, dan V beda potensial listrik dengan satuannya volt, dan I sama itu sama dengan kuat arus listrik,
ada satuannya ampere, dan T itu selang waktu atau dalam satuannya sekon. Nah, apabila diterapkan hukum Ohm pada rangkaian listrik tersebut, maka beda potensial arus listrik atau itu biasanya kita gunakan rumus V sama dengan I kali R, di mana I tadi kita telah ketahui kuat arus listrik, sedangkan R sendiri itu adalah hambatan atau biasa dalam satuannya ohm itu. Ya, kalau kita substitusikan dari persamaan kedua Q sama dengan I kali T dan V sama dengan I kali R, maka hasilnya W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Itu apabila hukum Ohm masuk dalam rangkaian situ diterapkan hukum Ohm. Nah, kemudian ini dia model gambar atau dia punya untuk cara menentukan energi listrik pada suatu rangkaian. Nilai energi listrik itu ditentukan oleh tegangan listrik, kuat arus listrik, dan selang waktu. Itu jika ketiga ini tegangan, kuat arus, dan selang waktu itu semakin besar, maka nilai dari energi listrik tersebut akan semakin besar pula. Nah, kemudian ini ada saya buat sedikit. Dia modelnya awalnya dari sini, dari materi tadi. Terus kita Q sama dengan itu I kali T, kuat arus sama selang waktu. Kemudian jadi disubstitusikan jadi V sama dengan I kali T. Kemudian ini karena V itu sama dengan I kali R, atau bisa juga kan biasa ada soal itu yang kita harus cari itu kuat arus listrik, maka kita akan gunakan I sama dengan V per R, tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, jadi ini adalah rumus yang jika hukum Ohm berlaku pada sebuah rangkaian itu, W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Kemudian kita masuk pada daya listrik. Daya listrik adalah jumlah energi listrik atau usaha listrik setiap satuan waktu. Daya listrik dapat ditentukan dari hasil pembanding antara jumlah energi listrik yang terpakai dengan waktu. Jadi dari pengertian itu kita bisa simpulkan bahwa P sama dengan W per T, di mana W itu energi listrik, T adalah selang waktu. Dengan kita ketahui W sama dengan Q kali V. Nah, kemudian jadi daya listriknya itu sama dengan V kali I kali T per T. Nah, di mana kita ketahui tadi V itu ya baik, di mana tadi rumusnya itu, oke, kita hapus dulu. Dikali I dikali R. Nah ini di sini T-nya kita hilangkan, hapus. Jadi dia sama dengan I
kuadrat kali R. Ya, ini tadi I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat dikali R kuadrat dibagi R kuadrat dikali R. Nah, ini R ini habis, jadi ini juga dihilangkan, jadi V kuadrat dibagi R. Nah, itu di sini V sama dengan V kuadrat dibagi R. Ini maunya di sini R, sini R bukan T ya, sini R. Nah, ini maunya R dia. Jadi dia rumus bentuk daya listrik P sama dengan V kuadrat dibagi V kuadrat bagi R. Beda potensial kuadrat dibagi dengan hambatan. Nah, ini rumus yang bisa dipakai jikalau kita belum ketahui energi listriknya. Jika kita ketahui yang di sini aja ya, kemudian X. Ya, kita langsung bahas di sini contoh soal. Nah, di sini sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memasak air memiliki hambatan 25 ohm. Berarti kita coba jawab dulu. Dan berarti dia 25 ohm ini. Kemudian beda potensialnya itu atau tegangannya 250 volt. Kemudian waktunya, ini waktu sudah dalam sekon, jadi dia kita tulis 50 sekon, 50 s. Nah, seperti begini untuk mengefisienkan waktu. Nah, di sini ditanya berapa energi listrik yang dihasilkan pemanas. Berarti kita ditanya sini sama dengan W, energi listrik. Kemudian karena di sini kita tidak ketahui dia punya, karena kita telah mengetahui di sini kita tidak ketahui kuat arusnya, karena di sini telah ditahu sumber tegangannya ini 250 volt. Jadi kita gunakan rumus ini, W sama dengan V kuadrat kali R kali T. Jadi 250 dipangkatkan 2 dibagi 25 dibagi 50, jadi hasilnya W sama dengan 125.000 joule. Kalau dikecilkan jadi 125 kilojoule. Nah, seperti ini. Kemudian next. Nah, ini contoh soal yang berikutnya itu jika sebuah lampu pijar tertulis 220 volt per 1000 watt. Jika lampu tersebut digunakan selama 10 jam dalam sehari, hitunglah berapa biaya listrik yang harus dibayar jika 1 kilowatt 1 kWh sama dengan 1000. Ini oke. Dalam 1 bulan sama dengan dalam 1 bulan. Nah, 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Berarti kita ditanya biayanya. Kita tanya biayanya, kita tulis diketahui dari sini. Ya, baik ya, ini saya buat memang untuk mempersingkat waktu. Saya jelaskan karena di sini diketahui bahwa P itu sama dengan 100 watt. Nah, sini 100 watt. Jika lampu tersebut digunakan dalam 10 jam dalam sehari.
Maka hitunglah biaya listrik yang harus dibayarkan dalam 1 kWh sama dengan 1.000 dalam 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kita gunakan untuk 30 hari. Nah, berarti di sini T sama dengan 10 jam itu sama dengan, kalau di sini 1 hari 30, berarti dia 300 jam. 300 jam. Ya, 300 jam. Ya, 300 jam. Ini sama dengan 300 jam. Oke. Kemudian untuk 1 kWh ini sama dengan 1.000. Nah, pertama kita menggunakan rumus, kan kita mencari harganya. Nah, kita cari dulu dia punya energi listrik yang terpakai selama 30 hari atau selama 300 jam. Nah, untuk menggunakan rumus itu kita gunakan ini rumus ini. Daya listrik P sama dengan energi listrik per selang waktu. Nah, kan kita ingin mencari energi listriknya. Jadi kita pindahkan ke depan sini, jadi dia P dikali T. P-nya itu adalah 100, kemudian T-nya 300. Jadi kita kali 100 dikali 300 sama dengan 30.000. Nah, kemudian kita ubah ke kWh sama dengan 30 kWh. Jadi W nya sama dengan 30 kWh. Kemudian kita untuk bulan, untuk 1 bulan biaya yang dibayar dalam 1 bulan yaitu energi W dikali 1.000. W sini tadi kita dapatkan 30 kWh. Nah, untuk ini 30 watt 30 kWh tadi dikali dengan 1.000. Ini perlu 1 nol ini. Sini ada 1 nol. 1.000 jadi 30.000. Jadi total biaya selama 1 bulan untuk lampu pijar sama dengan 30.000. Nah, di sini kenapa yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian materi energi dan daya listrik dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan.